Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai cara membuat peta curah hujan menggunakan data CHIRPS. Kali ini saya akan membuat peta curah hujannya di tahun 2022. Sebelumnya kita harus buka dulu aplikasi ArcGIS-nya. Data yang dibutuhkan untuk membuat peta curah hujan CHIRPS adalah data CHIRPS dan kemudian peta poligon administrasinya. Nah, sebelumnya kita download dulu data CHIRPS-nya di internet. Websitenya adalah chc.ucsb.edu/data/CHIRPS. Nah, nanti untuk linknya akan saya share di description box. Nah, setelah kita akses websitenya ini, kemudian ke paling bawah kita klik yang paling atas ini ya, di akses CHIRPS. Kemudian kita scroll ke bawah dan di sini ada yang Indonesia Monthly karena kita membutuhkan data CHIRPS-nya yang per bulan dan yang di Indonesia. Kita klik BIOS-nya. Kemudian setelah itu kita scroll ke bawah, kita butuhnya yang 2002 sehingga kita akan download yang 2022 ya. Nah, ini ya, dari yang bulan Januari sampai bulan Desember. Cara downloadnya adalah kita klik aja sekali di linknya. Dari Januari seterusnya sampai yang Desember. Kemudian setelah kita download, kita periksa dulu takutnya ada yang nggak ke-download ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian di sini kita pindahkan datanya ke file tertentu ya, ke folder tertentu. Saya foldernya di sini. Kemudian kita blok dan kita extract here. Nah, gunanya biar bisa dimasukkan ke aplikasi ArcGIS-nya. Kemudian setelah itu bisa kita close aja. Dan kita masuk kembali ke aplikasi ArcGIS. Di sini kita langsung add data CHIRPS-nya yang tadi udah di-download. Kita blok semuanya. Lalu kita add. Kemudian setelah itu kita ke Spatial Analysis Tools. Step yang harus kita lakukan pertama ini adalah kita ke lokal, kemudian ke sel statistik. Ini itu untuk menyatukan semua datanya jadi data setahun itu di tahun 2022. Kita blok aja sampai bawah, kemudian kita drag sini. Kita ubah ya ini overlay statistiknya jadi sum. Sum ini untuk menjumlahkan semua datanya karena kita cuma butuh untuk membuat data curah hujan, peta curah hujan yang setahun aja. Jadi pakainya sum. Kita save-nya. Excel. Oke. Nah, ini bisa kita checklist aja. Nah, kemudian bisa kita lihat ini data sel statistiknya itu kan yang paling low itu yang 119.988 ya. Ini terlalu rendah gitu ya. Jadi kita rubah. Caranya kita ke map algebra, kita ke raster kalkulator. Kemudian di sini
kita ke set null, kita klik sel statistiknya. Agar tidak terlalu rendah, kita pakai kurang dari 0. Kemudian di sebelah komanya kita klik lagi sel statistiknya. Beres. Save, oke. Nah, jadi kan yang paling bawahnya 2 ya. Kemudian habis itu udah selesai. Kita selanjutnya akan merubah datanya menjadi dari raster kita pengen rubah ke point. Jadi raster to point. Raster colornya kita input ke raster. Kemudian kita klik ini. Kita klik di point. Oke. Setelah datanya jadi poin, kemudian kita bisa zoom aja. Zoom ke wilayah yang pengen kita buat ya, petanya. Saya mau buat yang di sini, daerah Bali. Kemudian di daerah yang pengen kita buat petanya, kita blok segini ya. Kurang lebih di daerah ini, kita blok. Kemudian udah kita rubah. Selanjutnya, saya mau rubah lagi koordinatnya ke data management tools, kemudian ke projection and transformations, kemudian kita klik project. Sini kita input poinnya, kita rubah jadi WGS ya, di input koordinatnya. Kemudian output koordinatnya kita rubah jadi WGS zona 50S. Ini cara mengetahui letak zona UTM-nya itu di mana sih gitu. Itu ada tutorial videonya yang udah saya buat di video-video selanjutnya, bisa kalian scrolling aja. Setelah itu kita save-nya. Oke. Udah selesai. Kita dia data yang udah tadi dirubah. Ini. Kita zoom tuh layar biar kelihatan. Ini dia datanya. Nah, setelah ini baru selanjutnya kita menginterpolasi ya. Caranya di 3D Analysis Tools, Raster Interpolation, kemudian kita klik yang IDW. Kita masukkan ke input point features. Kita rubah ini jadi point, jadi grid code, maaf. Nah, kemudian selanjutnya ininya kita rubah jadi 30. Kita namakan IDW. Save, oke. Nah, ini dia petanya udah jadi.
Tapi sebelumnya kita harus mereclassify ya. Di rastery class, masih di 3D Analysis Tools ya, ke rastery class kemudian di classify. IDW-nya kita input dan kita classify. Klasifikasinya jadi 5 classes. Kemudian kalian bisa searching skor kelas curah hujan di internet. Di sini saya pakai yang kelasnya itu ada 5. Dari yang paling rendah itu ada kurang dari 1.500 ya. Kemudian ini 2.000. Kemudian ini 2.500. Kemudian ini 3.000. Dan yang terakhir tuh yang lebih dari 3.000 kita diamin aja. Selanjutnya oke. Dan kita save. Save. Oke. Ini dia seri classify-nya, udah ada. Langsung selanjutnya adalah kita add peta administrasinya. Saya pakai di daerah Tangkapan dan Nobatur di sini. Ya, di daerah Tangkapan dan Nobatur. Kemudian ini udah ada di sini. Biar lebih jelas kita zoom. Kurang lebih segini. Saya mau potong datanya jadi sesuai dengan peta poligon administrasinya ini. Ya, data poligon administrasinya ini. Caranya dengan kita ke sini. Di search ya, di search. Search-nya itu adalah extract by mass. Semua ada. Nah, ini dia extract by mass. Spatial analysis, klik. Kemudian kita input rasternya yang udah direclassify tadi rasternya. Kemudian batas dasnya kita input, kita masukkan, kemudian kita save, yaitu save-nya peta CH 2022. Oke. Ini dia hasilnya udah selesai. Nah, tapi sebenarnya ini belum selesai, belum jadi benar-benar ya, karena tahap selanjutnya yaitu kita harus merubah dulu datanya ini jadi data poligon, yaitu kita ke conversion tools from raster to polygon ya. Kemudian kita add tadi peta curah hujan 2022-nya yang udah di classify, kemudian udah di extract by mass. Kemudian kita save ya. Peta curah hujan 2022. TTA aja ya. Peta curah hujan daerah Tangkapan air 2022. Oke. Dan udah selesai, ini dia hasilnya. Kita edit ya, jadi ke properties, kategoris biar warnanya keluar. Oke. Nah, ini dia peta curah hujannya. Bisa kita lihat di open attribute table-nya ya. Ini ada banyak ya. Tapi bisa kita kelompokkan ini juga. Kita ke properties juga. Kita lihat source-nya. Nah, zona UTM-nya 50S sudah benar. Nah, kemudian kita namain. Jadi ini yang ketiga tadi itu
yang 2100 sampai 2500. Dan yang keempat itu 2501 sampai 3000. Nah, udah gini. Biar lebih bagus warnanya, kita rubah lagi. Oke. Biar bagus, kita rubah lagi. Biar lebih sesuai lagi, teman-teman. Ini bisa terserah kalian ya, sesuai kesukaan gitu warnanya yang menurut kalian cocok. Nah, ini dia hasil akhir dari peta curah hujan yang kita buat, yaitu peta curah hujan tahun 2022 di daerah tangkapan air Danau Batur, Provinsi Bali. Nah, ini hasilnya. Jadi ini itu adalah peta curah hujan CHIPS. Nah, jadi kesimpulan dari sini tuh kita bisa tahu ini adalah peta curah hujan di tahun 2022 di daerah tangkapan air Danau Batur, Provinsi Bali, di mana yang warna hijau ini itu adalah wilayah yang curah hujannya itu adalah berkisar dari 2100 sampai 2500 milimeter ya, milimeter. Dan artinya itu tuh termasuknya yang 2100 sampai 2500 itu sedang atau lembab. Nah, sementara yang warna biru ini itu curah hujannya berkisar dari 2501 sampai 3000 milimeter yang adalah basah. Jadi ini basah, wilayahnya curah hujannya basah. Terus yang hijau ini wilayahnya curah hujannya adalah sedang atau lembab. Nah, untuk data skor kelas curah hujannya kayak gimana sih caranya gitu ya? Kalian bisa akses aja ke internet, di situ ada banyak banget yang 5 skor kelas curah hujannya, yang ada 5 ya, atau enggak nanti bisa saya buat aja link di bawah ya untuk skor kelas curah hujannya, sekalian untuk cara download link download data chipsnya. Kalau begitu, sekian video untuk membuat curah hujan chips dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.